ke sana. Makanya kan dari satu kartu ini kan sebenarnya kemana-mana gitu loh, Nyok. Iya, orang jadi nggak bisa berobat bukan karena nggak punya biaya nanti tuh. Iya, biaya ada. KTP nggak ada nih. Nggak bisa tuh. Iya. Halo Sobat Pertuni, selamat datang di podcast Pertuni ya. Yang kabut ini. Ya, lesu. Kenapa lesu siang hari ini? Kenapa? Kenapa lesu? Ya kurang makan aja sih. Sebenarnya agak minder sih karena kita berada di tempat yang sangat nyaman sebenarnya. Ini di mana nih kita nih? Kita sekarang tag podcast di Perpustakaan DKI Jakarta, Pusat Sastra HB Yasin. Nah, ini keren banget, nyaman banget sih. Sebenarnya aku pingin punya tempat podcast kayak gini, tapi ya sementara di sini dulu lah. Pokoknya begitu. Oke, karena kita masuk segmen gaji buta, gabut. Kita mau ngobrolin apa nih? Jadi kita mungkin akan ngobrolin tentang sekarang tuh ada, nggak sekarang sih, kemarin-kemarin tuh ada pernyataan nih dari Pak Luhut yang bilang tentang digital single ID atau identity. Kamu update sekali ya ternyata ya. Apa tuh digital single identity? Nah, jadi nanti itu semua manusia asik, semua rakyat itu akan punya datanya by biometrik digital gitu. Jadi bisa diverifikasi langsung orangnya bener nggak yang ini. Oh, Gitu. Bukan cuman pakai KTP doang ke depan tuh. Supaya katanya untuk mengurangi kesalahan pemberian bantuan sosial atau subsidi semacam itulah. Kalau dulu tuh beberapa waktu yang lalu tuh kayak misalkan yang kita isi bahan bakar terus pakai KTP dulu. Nah itu kan sebenarnya untuk mengurangi kesalahan pemberian subsidi. Nah sekarang pakai digital single ID itu. jadi menurut Anda masih ada kesalahan nih? Sebenarnya nggak salah sih. Honestly itu salah satu gebrakan yang keren. Karena emang bener kan secara data akan lebih akurat nih. Oke, mungkin itu evaluasi dari yang sebelumnya ya. Yang hanya EKTP Dan bisa dipakai siapapun, misalnya dalam artian bisa diwakili dan seterusnya kan. Nah, yang sekarang memang orang itu tuh ngedress orang itu yang bisa dapat fasilitas. Yes. Ya. Nah, ini menarik nih. Tapi kan pertanyaannya kemudian teman-teman netra ini bagaimana nih? Nah itu salah satu hal yang jadi keresahan lah. Keresahan karena biometrik ini kan masalah yang masih terjadi gitu sampai saat ini. Sebelumnya tuh kayak di podcast kita episode ke belakang yang kita ngomongin tentang perbankan. Ya, ya. Bahwa orang sekarang bisa buka rekening nggak di banknya langsung, bisa langsung pakai digital, tapi terkendala masalah biometrik. Oke, itu aja udah menghilangkan hak kita lah sedikit gitu. Apalagi ini terkait dengan integrasi sistem soalnya. Iya. Jadi nanti semua hal itu kan akan pakai digital single ID ini. Ya. Salah satunya nih yang baru aja kejadian di Juli ini, adanya peraturan bahwa ketika kita mendaftar kartu SIM seluler ya, itu harus pakai biometrik juga. Oh. Kalau dulu kan kita nggak registrasi nomor NIK sama kakak kirim ke 444 ya. 4 kali itu kan. Oke. Kalau sekarang tuh nggak, emang sistemnya pakai biometrik. Oke, ini lumayan agak meribetkan ya. Tapi memang aku belum pernah beri kartu SIM baru sih semenjak Kapan terakhir? Aduh, kapan ya? 2016 kayaknya. Sampai sekarang masih hidup kayak terakhir itu 2016. Jadi aku belum merasakan yang biometrik itu. Nah, tapi sebenarnya kalau dirimu sih karena terlihat seperti non disabilitas, karena nggak dari lahir kan posisinya. Iya. Itu masih relatively lebih mudah. Oke. Dibanding teman-teman yang
tunanetranya dari lahir nggak kelihatan matanya kayak aku misalkan Nah. sipit gitu kan terlalu kecil jadi nggak kelihatan bola matanya. Oh. At the end tuh jadi biometriknya tidak mendeteksi bahwa ini wajah manusia nih atau wajah beneran. Emang wajah apa? Dewa. Enggak, tapi gini. Sebenarnya cara kerja biometrik itu bagaimana sih? Kenapa dia tidak bisa melihat apa ya istilahnya ya? Mendeteksi bahwa manusia matanya harus terbuka kan macam-macam tuh manusia. Nah, sebenarnya biometrik juga macam-macam. Oh, gitu? Ya, macam-macam. Jadi ada biometrik yang tidak hanya menggunakan sensor iris. Oh, Karena yang dibaca sama dia tuh salah satunya adalah iris. iris. Gitu. Bola matanya itu yang dia baca. Oh, ini bola matanya beneran nggak? Karena sebenarnya untuk Terus apa? safety sih. Sebenarnya untuk safety sih. Sensornya apa? Bulu hidung atau gimana? Nggak. Kayak misalkan beberapa biometrik itu yang misalkan kita disuruh gerak, Ya. ngangguk, geleng kiri, geleng kanan, gitu-gitu kan. Ah. Itu sebenarnya untuk mengetahui ini foto apa bukan. Karena mereka perlu tahu itu kan. Oke. Takutnya orang pakai foto seseorang untuk melakukan registrasi atau login. Nah, tapi beberapa sistem itu cuman mendeteksi dari irisnya doang. Sebenarnya untuk mempermudah, simple kan, cuman lu tinggal foto, biometriknya selesai. Kalau yang pakai gerakan itu apps. Jadi emang dia mungkin kayak sistemnya di video gitu. Beneran nggak dia gesernya, gelengnya, ngangguknya, nggak bisa pakai foto doang. Oke, jadi real time video gitu Yes. ya. Tapi bisa nggak sih itu diakalin pakai AI? Nggak bisa, karena kan security dia. Oh gitu ya. Jadi dia tahu nih sebenarnya kalau AI. Andai kata nih kita akhirnya tidak menggunakan iris, gelengan deh kanan kiri. Tapi dia pakai AI tuh, bisa nggak? Sebenarnya apanya pakai sistemnya? Bukan, artinya orang yang mencoba daftar tuh ternyata tiba pakai AI gitu. Nggak bisa itu. Kayaknya nggak bisa. Karena gesturnya kan beda, nggak patah-patah dan ada sensor lain juga yang dipakai kayaknya. Kemiripan wajah, terus gambarnya seberapa jernih. Itu juga jadi salah satu aspek sensornya mereka. Jadi bercermin ke kasus-kasus yang bukan kasus sih sebenarnya, dari persoalan-persoalan lama ya yang ada di perbankan ini juga bisa terjadi di administrasi ya, sistem administrasi kita ya. Betul. Dan ini ya agak rumit juga gitu memperbaiki. Berarti sebenarnya teman-teman Netra ini punya kekhawatiran di situ ya. Betul. Dan itu ternyata kemarin pas ada kayak lowongan magang kerja di salah satu instansi, itu juga pakai biometrik. Oh, tapi sempat ada nggak teman-teman yang apa ya menghadapi hal itu gitu? Ini Kemarin tuh yang ngadepin masalah kartu itu udah ada. sudah ada. Udah speak up lah. At least udah speak up di sosial medianya dia. Oke. Terus apa ada ini nggak tanggapan nggak? Belum sih. Belum ada. Karena ya itu kekhawatirannya ketika sistem ini diterapkan memang lebih aman dan lebih akurat. Cuman kalau misalkan ini tidak di fix, tidak diperbaiki, akan banyak teman-teman kita yang tidak bisa mendapatkan karya administrasi lebih sulit, bantuan sosial juga kita nggak akan dapat, bahkan daftar kartu seluler aja nggak bisa. Jadi ini kan kalau menurut Anda ini kan bagaimana caranya bisa menengahi antara keamanan dengan sistem ini ya. Dengan sistem. Jadi pelayanan tetap jalan tapi keamanan juga tetap ada gitu kan. Betul. Kalau ini selama ini nih kalau kamu mikirnya itu bagaimana kira-kira? Kalau beberapa aplikasi itu mereka selain alternatif yang tadi itu ngangguk bla 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 bla, ada juga pilihan untuk verifikasi by video call. Oh, iya. Kan Anda sudah coba kemarin. Iya, kemarin saya coba tuh. Jadi lumayan sih memang verifikasi dengan video call. Jadi tahu nih kayaknya ada ini ada. Itu kan sebenarnya memungkinkan kan? Iya, sih memungkinkan sih. Memungkinkan. Kalau misalkan ada dalam administrasi itu ada pilihan disabilitas misalkan, dia punya pilihan untuk verification by video call. Kan selesai sebenarnya permasalahannya itu. Jadi sebenarnya gampang aja kan ya solusinya ya. Sebenarnya iya. Ya, cuma
mau tidak. Nah, itu. Nah. Nah, itu dia yang kita dorong nih untuk pemerintah juga bisa ngajak Pertuni lah untuk bisa ngobrol. Sebenarnya bukan kita memprotes yang gimana-gimana banget. Cuman kita nyari solusi bareng-bareng lah. Iya. Gimana jalan keluarnya nih? Karena kan banyak banget yang nggak akan dapat akhirnya ketika itu semua terjadi dan tidak aksesibel. Padahal kita mendukung ya, sangat mendukung sekali loh ya. Iya, sangat mendukung karena lebih akurat kan. Data-datanya bisa lebih bagus. Dan poin plusnya adalah pemerintah akan tahu disabilitasnya sebenarnya ada berapa. Benar tuh. Masuk Iya kan? tuh. Setidak-tidaknya yang netra tuh ada berapa ketahuan pasti. Iya sih. Ini masalah. Ya seenggaknya yang daftar ya. Kalau yang nggak daftar sih mungkin nggak ketahuan. Iya, tapi kan maksudku ketika sudah 17 tahun bagaimanapun dia kan Iya biometrik, iya benar. KTP kan gitu loh. Iya benar. Nah makanya sistemnya itu kita harapkan tuh ada perbaikan pada sisi aksesibilitasnya. Bukan cuman security-nya aja nih yang bagus. Tapi kalau aksesibilitasnya enggak jadi tidak secure nih buat kita. Iya sih. Karena KTP ini kan nyambung kemana-mana ya. BPJS pakai KTP. Iya betul. Apa daftar beasiswa KTP. Iya KTP. Apalagi? Ya penting banget lah. Akte sebagainya, menikah kan. Iya benar. Ya kecuali kalian nikah di bawah tangan ya. Nah itu beda cerita. Nah, beda cerita. Tapi menikah resmi juga pakai KTP. Apalagi nih? Ya pokoknya hak-hak yang ada di Undang-Undang Nomor 8 2016 itu sepertinya memang membutuhkan identity card kan sih? Iya. Sekolah misalkan ya. Sekolah pun harus pakai identity card kan. Pesen tiket deh. Iya. Banyak banget dan ketika misalnya semuanya tuh jadi unverified gara-gara dia nggak bisa pakai biometrik, ya berarti hidup orang selesai. Iya sih, selesai sih. Bang, kayaknya juga pakai KTP ya? Iya. Ya artinya ini kalau memang ini kekhawatiran saja ya. Akan menimbulkan kerugian ini. Sangat. Berdampak kerugian. Sangat. Resikonya besar banget. Ya, ini jalan satu-satunya kalau sudah muncul kerugian ini, ya kita tahu lah ya. Tapi ya semoga ini bisa podcast ini bisa ditonton oleh ya pihak-pihak terkait lah ya. Ya mungkin kalau kita ngomongin tentang detail tentang gimana sih sebenarnya teknisnya itu bisa langsung kontak kita aja karena kita kan nggak mungkin ngomongin teknis di sini. Orang siapa juga yang menonton teknis kan? Iya sih. Bisa sih kontak kita lewat IG misalnya. Atau komen aja di YouTube kita, TikTok ya. Ya bisa. Atau DM, email juga boleh ke media@pertuni.or.id juga boleh, silakan aja. Karena yang kita cari itu sebenarnya bukan masalah kita mempermasalahkan kebijakannya, justru kita mendukung, tapi gimana caranya supaya ini jadi secure buat semua nih. Ya, ini jadi akses lah. Iya, bukan untuk keamanan data doang gitu loh. Oke. Itu sih. Ini terutama menyangkut kepada hak suara kita nanti ya di pemilu ya. Ini tetap KTP ya. Jadi panjang juga tuh ceritanya. Makanya dari satu kartu ini kan sebenarnya kemana-mana gitu loh Nyok. Iya benar. Jadi kemana-mana benar. Kesehatan orang jadi nggak bisa berobat bukan karena nggak punya biaya nanti tuh. Iya, biaya ada, KTP nggak ada nih. Nggak bisa tuh. Iya, bukan KTP nggak ada sih, tapi ya agak susah gitu dapat KTP. Iya agak susah jadinya. Jadi ya kita mendorong lah ini. Ya. Katanya sih akhir tahun tuh semuanya udah jalan. Ya semoga akhir tahun jalan, tapi tidak meninggalkan teman-teman netra ya kan. Ya kita tahu lah ya motonya kita no one left behind. Ya, prinsipalnya kita tahu ya. Iya. Jadi ya semoga saja lah. ya kita berharap dari pemerintah mau ngajak ngobrol lah sebenarnya untuk kita ngebantuin atau nggak bisa ngebantuin juga sih, mungkin bisa ngajak sharing dulu aja sih. Tapi memang ada nggak sih aturan harusnya ada aturannya nggak sih masalah data dan masalah bahwa kalau kita ngomongin hak integritas kan ya harus diakui kan kita sebagai manusia dengan KTP gitu misalnya. Iya betul. Tapi itu kan ada aturan tuh yang ini. Cuma kan kalau lebih menjurus ke aksesibilitas memang ada aturannya nggak? Sebenarnya harusnya ada. Yang WCAG kemarin itu, kan WCAG itu ada 2 sebenarnya. WCAG itu Web Content Accessibility Guideline. Itu ada 2, ada untuk web sama untuk aplikasi.
Oh, sudah ada untuk aplikasi juga ya? Iya, karena kan memang dua platform yang berbeda nih, mekanismenya caranya berbeda gitu. Jadi dibikin dua hal itu. Tapi intinya dari Web Accessibility Guideline itu adalah bagaimana caranya supaya konten ini tuh bisa diakses oleh misalnya pembaca layar atau misalnya teman-teman yang low vision bisa ada pembesar huruf, ada kontras kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh harusnya dilaksanakan. Apalagi sekelas biometrik sebenarnya. Yang tadi itu sebenarnya solusi yang paling mudah. Ya udah bikin verified by video call aja. Sepakat sih itu. Nah kemarin tuh gini nih. Aku mau cerita dikit nih. Di daerahku itu ada sistem dukcapilnya itu pakai sistem online. Which is good kan. Kita dari mana-mana pun bisa pindah, bisa ngajuin, bisa ngubah data. Nggak harus ke kantornya. Which is good banget. Aku WhatsApp. Ini kenapa akun saya nggak bisa aktif? Bla 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 bla. Panjang kali lebar. Saya ngomong tuh. Dia ngomong. Bisa verifikasi nggak mas? Tolong foto selfie dan KTP. Saya bilang, maaf mbak, saya tunanetra, boleh nggak video call aja? Dan nggak dibales sampai detik ini. Oke. Jadi itu kesalahannya tadi di awal. Dan nggak dibales. Enggak. Mungkin gini sih Nyu, kalau menurut saya nih ya. Mungkin waktu itu tugasnya cuma memverifikasi atau menjawab saja. Jadi tidak ada tugas untuk video call. Gitu loh. Kalau dia tidak berwenang untuk video call, terus video call nanti kena juga dia gitu. Mungkin bisa saja loh. Bisa. Boleh. Jadi berterima kasihlah kepada saya yang telah menyapu-nyapu. Tapi ini menarik sih. Gue kotorin lagi bang? Nggak apa-apa, silakan aja kotorin terus acara ini biar kita nggak perlu nyapu deh. Di closing sama dia. Kita langsung bungkus acara ini. Dah. Nah kan begitu ya intinya. Ya kita punya kekhawatiran gitu ya. Ya semoga pemerintah juga bisa ngerti keresahan kita dan ya teman-teman yang nonton podcast ini jadi tahu nih bahwa ada kebijakan digital single ID ini. Ya. Dan semoga digital single ID ini memang karena ya kita tahu gitu ya, itu kan baik ya. Baik banget. Apapun program pemerintah itu kan baik semua. Baik. Iya kan? Baik banget. Ya tinggal akses nggak untuk kita gitu kan. Kita cuma itu aja kok, minta diskusi untuk aksesibilitas gitu. Kita nggak minta harga kaos kaki 100.000 sih. Kaos kaki siapa 100.000? Kaos kakiku kayaknya 9.000 sepertinya ya. Itu pun satu pasang. Aku belinya cuma satu tuh. Oke. Kayaknya udah dulu intermezzo kita, teman-teman sobat Pertuni semua. Kita ya udah nyapu-nyapu. Kita udah cerita keresahan kita lah. Paling tidak di Gabut ini bisa jadi platform untuk keresahan kita. Kalau teman-teman punya keresahan, ini saya ulangi. Kalau teman-teman punya keresahan yang sangat dalam dan tidak tahu cerita kemana, langsung aja cerita di YouTube-nya Pertuni ya. Pertuni. Atau kalau kalian malu, DM Pertuni di Pertuni. Di mana? Di TikTok apa di IG sama sih. Ya udah, apa namanya? Pertuni_DPP. Pertuni_DPP. Dan ya kita seneng menerima curhat kalian gitu. Nah, tapi kita akan ya itu tadi. Kita akan apa nih? Ya pokoknya begitu. intinya kalian komen, silakan curhat. Kalau kalian memang telepon udah mulai tuh. Udah nggak usah di-cut ya. Oke, pokoknya begitu. Jangan lupa follow media sosial Pertuni di Pertuni_DPP. Semuanya sama, YouTube, Facebook. Kalau YouTube di Persatuan Tunanetra Indonesia. Oke, YouTube di Persatuan Tunanetra Indonesia. Facebook juga ya? Iya. Facebook Persatuan Tunanetra Indonesia. IG sama TikToknya Pertuni_DPP. Oke. Nah kita juga sebelum kita mengakhiri kita berterima kasih sama Dinas Perpustakaan DKI Jakarta, Pusat Sastra HBASI. Ya kalau bisa ini sofa. Enggak ini bercanda Bapak Kepala Dinas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih udah
diizinkan untuk menggunakan fasilitas ini gitu sebagai ruang apa ya? Ruang kita berkomunikasi lah ya istilahnya Dan berkarya. dan tentu saja. berkarya. Oke, terus pantengin kita teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Podcast gabut berikutnya. Dadah.